Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sittati Mawadi'a Minas Sirah. 6 pelajaran penting dari sirah Nabi. Kita masuk ke Al-Mawdi'u Tsalitsu. Pelajaran yang ketiga, qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suratin najmi bihadrihatihim falamma balagu afara'aitumul lata wal uzza alqa asyaitanu fi tilawatihi tilkal goronikul ula. Wa inna safa'atahunna aturtaja. Wa dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Fa farihu bidzalika wa qalu kalaman ma'nahu hadzal ladzi nuridu wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi'ud dharru wahdahu la syarika lahu. Walakinna haula'i yasma'una lana indahu. Falamma balagu sajada wa sajadu ma'ahu fasa'a al-khabaru annahum sawfahu wa sami'a bidzalika min man bil habasyati faraja'u falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarrin mimma kanu alaihi walamma qalu lahu innaka qatalta dzalika khaf minallahi khaufan aziman hatta anzalallahu alaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Faman fahima hadhihi al-qissata thumma syaka ba'daha fi dinin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yufraq bainahu wa baina dinil musyrikin fa ab'adahu Allah khususan in arafa anna qawlahum tilka goroniku yuradu biha al-malaikatu. Pelajaran yang ketiga yaitu kisah pada saat Nabi membaca surat An-Najm di hadapan mereka, di hadapan orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah sampai kepada membaca ayat yang berbunyi afara'aitumul lata wal uzza, ya, setan memasukkan di dalam tilawah Nabi, memasukkan suara agar ucapan Nabi itu kalah, berbunyi tilkal goronikul ula. Itu adalah goronik yang mulia, yang tinggi. Jadi kalimat afara'aitumul lata wal uzza itu dikalahkan dengan suara setan yang berbunyi tilkal goronikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ya. Orang-orang musyrik menyangka bahwa Rasulullah SAW yang mengucapkannya, padahal itu adalah ucapan setan. Ya. Sedemikian cemburunya setan kepada dakwah tauhid, jangan sampai dakwah tauhid ini sampai kepada umat manusia. Sehingga dengan cara apapun mereka akan berusaha menghalangi, sampai-sampai menghalangi Nabi dengan cara melemparkan suara seolah-olah itu suara Nabi, padahal suara setan. Fafarihu bidzalika, maka orang-orang musyrik merasa gembira dan mereka mengatakan yang artinya inilah yang kami inginkan, hadzal ladzi nuridu. Ya, kami tahu bahwa Allah
Dialah satu-satunya yang memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya. Tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi mereka di sini siapa? Ghoronikul ula. Ya, malaikat-malaikat yang tinggi mampu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ketika sampai kepada ayat sajdah dan Rasulullah SAW sujud, orang-orang musyrik pun ikut sujud, tetapi niatnya berbeda. Rasulullah sujud karena menjalankan amalan sunnah, yaitu ketika mendengar ayat sajdah sujud. Niatnya beribadah. Sedangkan orang musyrik niatnya salah. Mereka sujud mengira bahwa malaikat yang tinggi itu bisa diharapkan syafaat dari mereka. Ya. Orang-orang musyrik sujud karena berbuat syirik, sedangkan Nabi sujud karena mengamalkan amalan sunnah. Fasa al-khabaru, kabar tersebut tersebar. Ya. Annahum sofahu. Ya. Bahwa kejadian Rasul membacakan surat An-Najm sofahu, ya. Mereka telah menyelewengkan, ya. Telah memalingkan Nabi, gitu ya. Oh, Nabi sekarang berubah, gitu ya. Sekarang sudah tidak melarang kami meminta syafaat kepada selain Allah, begitu kira-kira. Wasami'a bidzalika man bil habasyati faraja'u. Ya. Para sahabat yang sudah hijrah di negeri Habasyah, di negeri Afrika, mendengar kabar tersebut, ya. Jadi kabar tersebut viral sampai ke Afrika. Maka mereka pun kembali. Maka ketika Nabi mengingkari hal tersebut, sedangkan mereka telah kembali kepada penderitaan yang dahulu mereka alami. Jadi mereka tertipu dengan berita yang tidak benar, dan Rasulullah mengingkarinya. Walamma qalu lahu, ketika mereka berkata kepada Rasulullah, bukankah Anda yang mengatakan hal tersebut? Ya. Mengatakan bahwa Quraniku ula, malaikat yang tinggi itu syafaatnya bisa diharapkan, ya, bisa diminta, gitu ya. Turtaja. Maka Rasulullah mengatakan, takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang besar, sampai kemudian Allah menurunkan ayatnya, tidaklah kami mengirim sebelum engkau seorang Rasul atau Nabi, melainkan ketika Rasul atau Nabi itu memiliki keinginan untuk menyampaikan tauhid, maka setan memasukkan ke dalam keinginan Rasul tersebut. Ya, artinya setan berusaha menghalangi. Setan tidak akan pernah diam, karena mereka sudah berjanji akan menyesatkan umat manusia. Waman fahima hadhil qissata, maka barang siapa yang telah memahami kisah ini, sumasaka ba'da, kemudian ragu di dalam agama Nabi dan tidak memisahkan antara dirinya dengan agama kaum musyrikin, ya, artinya tidak mau menjauhi orang musyrik, maka Allah akan menjauhkan dia, ya. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa ucapan-ucapan mereka itu tilkal goronik, yang dimaksud yaitu malaikat, ya. Jadi bagi yang ragu, maka tauhidnya rusak, hidup bersama dengan orang-orang musyrik. Bagi yang kokoh akan berpisah dengan orang-orang musyrik.
Jadi ini adalah ujian ya, untuk membedakan mana yang kokoh imannya dan mana yang ragu-ragu. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa kalimat tilkal goronikul ula inna syafa'atahunna turtaja itu adalah kalimat yang diucapkan oleh setan, bukan kalimat yang datang dari lisan Nabi. Qala asy-syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab ini, hadhil qisatul lati dzakaraha syaikhul min qisasis sirati min qasasis sirati nabawiyyati tusamma qisatul gharaniq, tusamma qisatul gharaniq ya. Qisatul gharaniqi wa hiya kama dzakara annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a surat An-Najmi fi Makkah wa indahul musyrikuna wal muslimuna falamma balagha qaulahu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Ini adalah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di antara kisah sirah Nabawi yang dinamakan dengan kisah Al-Gharaniq. Sebagaimana disebutkan ketika Nabi membacakan surat An-Najm di Mekah, yang mana beliau berdampingan, ada orang-orang muslim dan juga ada orang musyrik. Ketika sampai pada ayat afara'aytumul lata wal uzza wa manata asasilatal ukhra, apakah pantas bagi kalian Lata, Uzza dan Manat menjadi 3 sesembahan selain Allah? Fahiya akbaru asnamil arabi. Lata, Uzza dan Manat ini adalah berhala terbesar di Arab. Berhala itu banyak, ratusan, namun yang paling besar ini adalah Lata, Uzza dan Manat. Allah abadikan di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20 sebagai peringatan kepada kita betapa bahayanya melestarikan kesyirikan. Lata ini fi Thaif, berada di Thaif. Wa kama sawaqa bayanu hadza annahu rajulun salihun. Lata ini asal muasalnya adalah dulu ada seorang laki-laki yang soleh, kana yut'imu al-hajijah, yang sering memberikan makanan kepada orang yang ibadah haji. Falamma mata aqafu ala qabrihi. Kemudian setelah mati mereka beriktikaf di atas kuburannya. Yatabarrukuna bihi ala tariqati tabarruki bisolihin. Ya. Mereka mengambil berkah di atas kuburannya, mengikuti tata cara tabaruknya, ya, mengikuti tata cara bertabaruk dengan orang-orang saleh yang telah mati. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang melakukan hal tersebut. Wa yatlubuna minhu syafa'ata indallah, mereka meminta kepada orang soleh yang telah mati itu syafaat, karena orang tersebut adalah rajulun solihun, laki-laki yang soleh. Adapun Uzza adalah sonamun li ahlil Makkah, berhala yang disembah penduduk Mekah. Qoriban min Arafatin, dekat dengan padang Arafah. Wa huwa ibaratun an syajaratin 'alaiha, yaitu gambaran atau berupa berhala yang terbuat dari pepohonan-pepohonan. Di atasnya ada bangunan, bunyatun. Alaiha bunyatun. Yatabarrakuna biha. Penduduk Mekah meminta berkah atau mencari berkah dengan Uzza tersebut. Wa amma Manat, adapun Manat, fahiya sanamun baina Makkah wal Madinati.
terletak antara kota Mekah dan Madinah, qoriban minal Madinati, lebih dekat kepada kota Madinah, ingdal musallali, dekat dengan daerah Musallal, qoriban min Jabal Kudaid, dekat gunung Kudaid, wa kanat lil Ausi wal Khazraji, ya, biasa disembah oleh suku Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna man ingdaha bil haji ta'dziman lah. Ya. Orang-orang yang melakukan ihram, melakukan umrah dan haji, memuliakan, mengkeramatkan Uzza atau berhala tersebut, ya. Allah Jalla wa ala yaqul, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra, apakah pantas bagi kalian Lata, Uzza dan Manat sebagai tiga tuhan yang lainnya, ya. Ay akhbaruni an hadhil asnam. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad tentang berhala-berhala. Hal nafa'atkum wa hal darratkum, apakah tiga berhala tersebut, ya, bisa memberikan manfaat dan bahaya kepada kalian? Bal innaha lam tadfa' an nafsiha, bahkan berhala-berhala tersebut tidak bisa menolak bahaya dari dirinya. Di anna Rasulullah lamma fataha Makkah, ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, hadamah, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala tersebut, walau kanat alihatun, kalau benar Lata, Uzza dan Manat itu adalah Tuhan, lamana'at an nafsiha wa dafa'at an nafsiha, tentu mereka akan menghalangi ketika kami akan merusaknya, menghancurkannya. Fallahu yuwabbihul musyrikin, maka Allah menghinakan orang musyrik, alladzina ta'alaqu bihadil asnam, yang menggantungkan kepada, yang bertawakal kepada berhala-berhala tersebut, allati la tanfa'u wa la tadur, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Oke. Jadi pengkeramatan kepada kuburan, ya, seperti Lata itu bukan hanya terjadi di negeri kita, ya, di negeri Asia Tenggara, di Arab Saudi juga terjadi di zaman Nabi. Maka tidak heran, ya, setan itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia agar mereka meminta berkah kepada kuburan, ya, meminta syafaat kepada selain Allah. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwa kesyirikan itu, ya, dicela, ya, dicela oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Barakallahu fiikum. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita lanjut pada penjelasan matan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.